Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara masalah penebaran pupuk dolomit yang baik dan benar. Karena saya melihat ada sebuah postingan, sebuah foto yang menampilkan seseorang sedang menebarkan pupuk dolomit, dan cara penebarannya itu adalah dilakukan penebaran keliling seperti cincin. Dan ada yang berkomentar bahwa penebaran seperti itu adalah salah karena tidak efektif. Karena katanya fungsi dolomit ini adalah untuk membuat pH tanah itu menjadi seimbang, karena pupuk dolomit atau magnesium itu mengandung pH basa, dan tentunya tanah-tanah yang ada di sekitar itu teridentifikasi atau kemungkinan asam. Dengan penebaran pupuk dolomit maka akan menjadi seimbang. Jadi dengan penebaran yang seperti itu maka tidak merata. Nah, apakah itu benar atau salah? Nanti kita akan bahas, karena ini sudah saya rangkum dari berbagai literasi. Ya, mungkin saja nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, sehingga teman-teman tidak perlu risau dengan apa yang kalian lakukan, dan dengan pupuk yang kita tebarkan itu menjadi efektif serta efisien. Nah, teman-teman, apakah yang dikatakan komentar tadi itu benar atau salah cara penebaran pupuk dolomit? Memang kita ketahui pupuk dolomit adalah pupuk pembenah tanah, ya, pembenah tanah, sehingga bisa dikatakan bahwa katanya harus disebarkan secara merata supaya memang yang terkena pupuk itu adalah semuanya terkena menjadi basah seperti itu, atau pH-nya menjadi seimbang. Nah, yang perlu kita pahami sebenarnya penebaran itu yang seperti itu tidak salah juga tidak benar. Mengapa? Kita harus paham betul fisiologis dari pupuk. Apa ya fisiologis? Kalau dalam ilmu kesehatan itu fisiologis itu rantai kejadian, ya, dari A sampai Z itu fisiologis atau patofisiologis. Kalau dalam pupuk saya kurang paham. Jadi seperti ini, proses dari pemupukan itu adalah ketika kita tebarkan pupuk secara merata, ya, yang pertama tentu memang kandungan pupuknya itu bersifat asam dan akan mengakibatkan dari tanah itu menjadi asam. Kalau pupuk yang kita tebarkan itu bersifat asam, kalau bersifat basa tentunya akan langsung menjadi basa juga. Itu adalah proses langsung. Namun ada proses tidak langsung seperti ini, teman-teman. Jadi ketika pupuk itu kita tebarkan kemudian diserap oleh tanaman, diserap oleh tanaman, kemudian terkonsentrasi, terpecah menjadi beberapa unsur kecil lagi, ion-ion yang memang itulah yang akan diserap oleh tanaman. Ya, kalau kita tebarkan pupuk yang bersifat asam, ya pasti akan menjadi ion asam seperti itu. Kemudian setelah diproses di dalam batang, setelah itu maka akar akan mengeluarkan ion yang bersifat sama dengan pupuk yang kita tebarkan itu, teman-teman. Misalkan asam fosfat, asam nitrat, kemudian asam klorida dan lain sebagainya. Jadi ion yang dikeluarkan dari akar itulah yang nanti akan merubah pH tanah. Dan tentunya ketika kita menebarkan pupuk yang bersifat asam, maka ion yang dihasilkan itu juga akan bersifat asam. Itu yang harus kita ketahui, ya, seperti manusia. Ketika kita menghirup oksigen maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tumbuhan akan mengeluarkan oksigen lewat daun-daunnya. Seperti itu pun di akar, teman-teman. Jadi ketika kita menebarkan pupuk yang bersifat asam, maka akar akan mengeluarkan ion-ion yang bersifat asam pula. Jadi bagaimana? Apakah benar cara penebaran harus merata ataupun hanya sekeliling? Jadi mau menebarkan dimanapun, mau secumpuk-secumpuk, mau dikelilingkan, mau diratakan, itu sebenarnya konsepnya sama saja. Nanti ketika itu sudah diserap oleh akar, maka akar akan mengeluarkan ion sesuai dengan pupuk yang kita tebarkan, dan itulah yang akan merubah pH tanah. Misalkan tanah kita sudah bersifat asam semuanya, kemudian kita tebarkan pupuk dolomit yang bersifat basa, maka nanti akan mengeluarkan ion basa yang akan menyeimbangkan pH tanah. Jadi intinya mau ditebar cumpuk-cumpuk, mau ditebar keliling,
mau ditebar merata, itu pasti hasilnya juga tetap sama. Nanti juga akan mengeluarkan ion sesuai dengan pupuk yang kita tebarkan. Namun teman-teman, dengan penebaran yang merata, maka itu akan mempercepat proses penyerapan. Mengapa? Karena semakin kita meratakan penebarannya, maka semakin banyak pula akar yang akan menyerap pupuk itu. Nah, sebaiknya seperti apa? Ya, paling baik itu sebenarnya ditebarkan merata. Namun dengan penebaran yang keliling seperti lingkaran cincin ataupun secumpuk-cumpuk, itu juga tidak akan mengurangi manfaatnya. Namun mungkin proses penyerapannya itu akan sedikit lebih lama. Itu teman-teman, karena memang akar yang menyerap itu tidak sebanyak ketika kita menebarkannya secara merata. Itu teman-teman. Jadi yang ada lagi pertanyaan, lalu bagaimana dengan kita menebarkan pupuk yang tidak ada tanamannya sehingga akarnya tidak mengeluarkan ion negatif, mengeluarkan ion yang memang seperti pupuk yang kita tebarkan. Nah, memang mengapa kita menebarkan pupuk yang tidak ada tanamannya? Itu konsepnya apa? Ya, konsepnya apa? Tentu ada konsep yang seperti pembenah tanah. Sebelum kita menyiapkan lahan, kemudian kita menebarkan pupuk dolomit untuk menyeimbangkan tanah. Nah, itu nanti adalah proses alam, atau bisa dikatakan itu adalah proses langsung, sehingga memang pupuk yang kita tebarkan bersifat basah itu akan membuat tanah kita menjadi lebih lebih seimbang pH-nya. Itu adalah proses langsung. Nanti ada proses alam yang akan mengekstraknya menjadi lebih seperti apa yang kita harapkan, seperti itu teman-teman. Jadi sudah saya katakan tadi, ada proses langsungnya, ada proses yang memang melalui dari fisiologis pupuk itu sendiri. Mungkin hanya ini teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.